Rizka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga kepada siswa-siswi yang ada di rumah. Pagi hari ini kita kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur oleh karena kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau telah memimpin dan menuntut kami sepanjang minggu yang telah kami lewati dalam pembelajaran, dalam kegiatan aktivitas kami masing-masing, baik guru maupun siswa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kami mampu melaksanakan aktivitas kegiatan kami hingga hari ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberikan hikmat akal budi dalam kami semua melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami. Baik kami yang mengajar, para guru maupun para siswa kami yang belajar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan ibadah yang dilaksanakan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin dan yang memainkan musik, memberkati kami semua. Dan bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami, biarlah itu akan menguatkan iman kami, memberikan pengharapan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan dapat memberkati sehingga iman kami akan dapat bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian firman-Mu, perintah bagi kami.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk persiapan hati kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan akan dapat menjadi makanan rohani kami, menguatkan iman kami, memberikan pertumbuhan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Menjaga firman Tuhan ini memberkati kami sehingga tidak ada hal-hal yang terlewatkan, dan biarlah itu akan menjadi pedoman, menjadi kompas dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa darah-Mu agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya merupakan firman Tuhan, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 112. Perikopnya berjudul Bahagia Orang Benar. Ayat pertama berbunyi, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu, berbicara tentang takut, kita cenderung akan menghindari sesuatu yang kita takuti. Kalau bisa jangan dekat, kalau bisa jangan bertemu. Tetapi takut akan Allah tidak bermaksud seperti ini. Maksud dari takut akan Allah ialah kita mempunyai rasa hormat, rasa kagum kepada Allah. Dan rasa hormat dan rasa kagum ini yang akan membangkitkan keinginan kita untuk mengabdi, untuk beribadah, dan untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi, semakin kita takut kepada Tuhan, bukan berarti kita semakin jauh, tidak. Tetapi kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita senang melakukan perintah Tuhan. Nah, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Mengapa kita perlu menghormati Tuhan? Bapak Ibu, kita tahu di dunia ini hanya ada satu yang esa, yaitu Tuhan kita. Dia yang menciptakan dunia ini, termasuk kita dan semuanya. Nah, Tuhan yang esa itu bisa menciptakan sesuatu, namun dia juga bisa mencabut, menghilangkan sesuatu yang telah ada. Dia bisa memunculkan yang baru, namun dia juga bisa menghilangkan yang sudah lama. Dan sebagai manusia yang terbatas, memang seharusnya kita menghormati, mengagumi yang paling berkuasa di dunia ini, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Bapak Ibu, Tuhan sangat senang pada orang yang takut akan Dia. Di Mazmur berkata, bahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 112 dikatakan bahwa apa yang membuktikan mereka berbahagia, apa yang akan diberikan Tuhan kepada mereka yang takut akan Dia. Di ayat yang kedua dan ketiga berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaannya akan ada di rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kehidupan orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan secara pribadi, dan keturunannya juga akan diberkati. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang takut akan Dia. Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah tergeletak atau benar-benar mengalami kekurangan yang parah. Hidupnya akan aman dan dia bisa menjalankan kesehariannya dengan baik. Tuhan akan memelihara, memberkati, memberikan kecukupan kepada kita yang takut akan Dia. Inilah bahagia orang benar. Kemudian di ayat yang keempat berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Tuhan akan menjadikan orang-orang yang takut akan Tuhan sebagai orang-orang benar. Tuhan sendiri yang akan menerangi kehidupan orang yang takut akan Tuhan dari dunia yang gelap ini. Tuhan yang akan mengubah karakter mereka, sikap mereka menjadi lebih baik sesuai cerminan Tuhan sendiri, sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan bisa mencerminkan terang dari Tuhan itu sendiri, bisa hidup dengan baik di tengah dunia yang gelap ini.
Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan, dinaungi Tuhan, dan diberikan kemampuan dari Tuhan untuk bisa hidup secara benar. Kemudian di ayat yang ke-7 dan ke-8 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Tuhan akan meneguhkan hati mereka. Kesadaran akan Tuhan menyertai dan mengasihi mereka akan membuat orang yang takut akan Tuhan selalu merasa aman. Meskipun banyak hal-hal di dunia ini yang menakutkan, menggentarkan dunia pada umumnya, tetapi orang yang berserah, takut akan Tuhan, akan terus merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dia tidak akan goyah, tidak akan cemas, karena dia tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, betapa bahagianya orang yang takut akan Tuhan. Mari kita juga mempunyai hati yang takut, hormat, kagum akan Tuhan, yang sehingga itu membawa kita mau beribadah, mau mengabdi, mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati hidup kita, memberkati diri kita dan keturunan kita, memberikan rasa aman di dalam hidup kita, dan kita juga akan dijadikan anak-anak terang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Selamat pagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua tunduk kepala, saya akan memimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah menyertai rangkaian ibadah yang sudah kami laksanakan dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Engkau memberkati kami semua, baik sebagai guru, tenaga pengajar, dan anak-anak didik kami Tuhan, dalam mengikuti pembelajaran. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kegiatan aktivitas belajar kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan penilaian akhir semester yang akan kami laksanakan nanti Tuhan. Biarlah setiap siswa akan dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang ada. Dan juga guru-guru akan mempersiapkan diri untuk mengolah nilai, untuk memberikan soal-soal, mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian akhir semester ini Tuhan. Sehingga antara guru, siswa, dan setiap kami yang ada dalam lembaga pendidikan ini Tuhan akan dapat memaksimalkan diri kami masing-masing sehingga tercapai tujuan pendidikan yang bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.